Episode sebelumnya, Suci harus menghadapi angkasa dan anak buahnya seorang diri. Namun Suci tidak berkutik dan akhirnya dilumpuhkan oleh angkasa. Ben sendiri mengamankan saksi kunci kebakaran pabrik dari incaran anak buah angkasa. Lantas bagaimana kelanjutannya? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali menyaksikan serial Tira, yang kini sudah bisa kalian streaming di Disney Plus Hotstar. Sekali lagi, buat kalian yang tidak suka dengan konten spoiler seperti ini, silahkan beralih saja ke konten yang lainnya. Episode ini dimulai dengan Suci yang kini dimasukkan ke dalam sel. Dua penjaga mengawasinya via monitor, di mana Suci terus mencoba untuk keluar. Sebenarnya dua penjaga ini tidak tega melihat Suci diperlakukan seperti binatang. Karena Suci terus berusaha untuk keluar dari sel, maka bos mereka mengaktifkan aliran listrik di selnya yang membuat Suci akhirnya kesetrum dan terpental. Sementara itu, Ben akhirnya membawa saksi kunci yang bernama Bu Tuti ini untuk diamankan oleh Pak Johan sebagai petugas perlindungan saksi. Johan lalu menyarankan Ben agar segera ke kantor polisi untuk mendapatkan bantuan menyelamatkan Suci yang diyakini Ben diculik oleh angkasa. Rupanya Johan membawa Bu Tuti ke sebuah tempat tersembunyi dan akhirnya membunuhnya. Haikal sendiri datang ke rumah Maudi, namun Haikal malah sibuk untuk mencari Suci yang membuat Maudi ngambek. Haikal berkilah kalau semua orang di lokasi syuting mencari Suci. Karena Maudi terus bercanda dan tidak mau memberitahu di mana Suci, Haikal malah marah dan menggenggam dengan keras tangannya Maudi. Beruntung Bu Weni tiba tepat waktu dan marah kepada Haikal atas tindakannya lalu mengusirnya. Beberapa saat kemudian, Haikal diam-diam membaca kitab Nagatira yang ditinggal oleh angkasa yang sibuk menerima telepon. Belum juga membaca banyak hal dari kitab tersebut, angkasa akhirnya tiba dan merebut kitab tersebut dari tangan Haikal. Tiba-tiba dua petugas polisi tiba di rumah tersebut untuk menangkap Haikal. Kali ini atas tuduhan pembunuhan Gun Mardiono. Widya di rumahnya sedang menyimak laporan berita di TV yang menayangkan siaran pers permintaan maaf angkasa terhadap keluarga Gun Mardiono sebagai rival politiknya. Widya lalu mengganti saluran TV yang menyiarkan laporan berita tentang pembunuhan saksi kunci kebakaran pabrik. Merasa khawatir, Widya segera mengirim pesan kepada Suci. Apakah dia baik-baik saja? Haikal pun diinterogasi dan marah besar setelah foto-fotonya ketika menembak mati Gun kini sudah berada di tangan polisi. Haikal menyadari ini adalah ulah angkasa. Angkasa kemudian memberikan saksi bahwa Haikal membunuh Gun karena Haikal terlalu sayang kepada dirinya. Sementara Haikal memberikan pembelaan bahwa dia diperalat oleh angkasa untuk melakukan pekerjaan kotornya. Balik lagi ke Suci. Di sel tahanannya, pada saat salah satu penjaga membawakan makanan untuk Suci, Suci malah berhasil memanfaatkan situasi untuk mencuri pulpen dari penjaga tersebut. Bos mereka yang bernama Tenyom lalu menembak mati penjaga tersebut untuk memperingatkan penjaga yang satunya bahwa nyawa Suci jauh lebih berharga daripada nyawa mereka. Suci pun akhirnya menyadari hal ini. Di kantor polisi, Ben melaporkan kalau Suci diculik oleh angkasa Prabaswara. Petugas kepolisian malah tidak bisa percaya begitu saja dan akhirnya bergegas mengambil formulir pelaporan. Ben lalu mendengarkan sekilas petugas polisi lain yang mengatakan terjadinya pembunuhan saksi kunci kebakaran pabrik, dan ini membuat Ben bergegas meninggalkan kantor polisi tersebut sambil mengirimkan pesan suara kepada Suci bahwa mereka kini tidak bisa mempercayai siapapun. Widya datang menemui angkasa di rumahnya untuk memperingatkan angkasa bahwa dia akan membuka semua tentang angkasa kepada polisi dan media. Angkasa kemudian mengancam akan membunuh Krishna jika Widya berani melakukan hal tersebut. Di sel tahanan, Haikal meringis kesakitan sambil memanggil petugas. Rupanya ini adalah siasat Haikal untuk melumpuhkan petugas tersebut, lalu mencuri seragamnya yang kemudian dia gunakan untuk kabur dari tahanan. Sementara itu, Suci terpantau di monitor sedang melukai dirinya, lalu kemudian berpura-pura pingsan. Ini membuat sang penjaga menjadi panik, lalu segera memeriksa kondisi Suci. Suci berhasil melumpuhkannya, namun Tenyom segera menembak Suci dengan peluru lontar bius dan membuat Suci tidak sadarkan diri. Suci kemudian dibawa untuk menemui angkasa yang kini sedang bersiap untuk melakukan ritual persembahan naga. Angkasa lalu membaca mantra yang membuat Suci kesakitan. Suci kemudian mengatakan bahwa Pak Gun sebenarnya masih menyimpan saksi kunci kedua, dan dengan menggunakan kekuatan panas dari tubuhnya, Suci berhasil melepas ikatannya dan mencengkram wajah angkasa yang membuat angkasa kesakitan akibat panas. Suci pun akhirnya mencoba melewati hadangan anak buah angkasa, dan Suci berhasil kabur dengan melompat dari ketinggian. Di malam itu juga Haikal datang ke rumah Maudi dan menemukan Maudi sedang ditawan oleh anak buah angkasa bersama dengan ibunya. Haikal memerintahkan anak buah angkasa tersebut pergi, namun salah satu dari anak buah angkasa ini berniat
berniat untuk menelpon Angkasa yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini sebenarnya Haikal juga baru tahu kalau Angkasa masuk ke rumah sakit. Haikal pun meyakinkan Bu Weni dan Maudy untuk mengungsi terlebih dahulu karena anak buah Angkasa bisa kembali kapan saja. Meskipun Bu Weni enggan, namun dia tidak punya pilihan lain. Haikal pun menelpon temannya untuk memesankan kamar hotel untuk Maudy dan Bu Weni. Suci sendiri akhirnya pergi ke rumah Widya. Widya lalu mencarikan baju ganti untuk Suci. Di saat itu Suci mengisi ulang daya ponselnya lalu menerima pesan suara dari Ben yang mengabarkan tentang kematian Bu Tuti dan kini tidak ada yang bisa mereka percaya. Suci lalu menyelinap masuk ke sebuah ruangan di rumah Widya dan menemukan altar doa yang dihiasi lilin dan foto anak-anak korban ritual persembahan naga, termasuk fotonya Putra dan Nina. Suci pun akhirnya bergegas menuju ke rumah Ben. Suci merasa lega, akhirnya bisa kembali bertemu dengan Ben dan kemudian memeluknya. Suci lalu menceritakan tentang altar doa di rumah Widya. Ben kemudian menduga kalau Widya adalah naga juga. Untuk memastikan, mereka pun bergegas ke rumah Widya dan dari luar Ben memastikan kalau Widya punya naga juga. Di hotel, Maudy menyarankan Haikal untuk menjenguk Angkasa di rumah sakit. Haikal sendiri menyesali Angkasa yang dia anggap sebagai orang tua malah menjebaknya dan melaporkannya ke polisi. Di dalam kamar, Bu Weni menyaksikan tayangan siaran pers dari Widya yang akhirnya membuka rahasia tentang Angkasa Prabaswara ke publik, termasuk memperdengarkan percakapannya dengan Angkasa. Haikal pun berniat untuk menemui Widya. Di rumah sakit, Angkasa segera mendapatkan perawatan. Angkasa lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk keluar dan meninggalkan dirinya sendiri. Angkasa lalu memanggil suster karena dia merasa haus. Namun yang datang ternyata adalah Haikal yang menyamar menjadi perawat, lalu memberikan minum untuk Angkasa. Rupanya minuman untuk Angkasa sudah dilarutkan racun dan membuat Angkasa pun akhirnya tewas dan kedua naganya akhirnya keluar dan berpindah ke tubuh Haikal. Seketika itu juga Haikal menyadari betapa sakitnya tubuhnya menampung dua naga milik Angkasa. Dia pun kepergok suster dan kemudian segera kabur dengan mendobrak jendela dan Haikal pun kini bisa melayang karena memiliki kemampuan meringankan tubuh. Di saat yang bersamaan, Nina kehilangan temannya yang kini dimakan oleh pemakan anak-anak. Beruntung, Suci dan Ben tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Nina. Ben mengatakan bayangan hitam si pemakan anak kecil ini malah terlihat seperti ketakutan dan tidak berani mendekat. Ben pun menduga kalau bayangan hitam itu takut kepada tanda naga di belakang leher Suci. Ternyata benar, dengan memegang tengkuknya, Suci bisa melihat bayangan hitam tersebut dan kemudian menyerang dengan melakukan uppercut. Sayangnya pada saat kondisi aman, Nina malah kabur. Bukannya merasa aman, Nina malah kembali diincar oleh si pemakan anak kecil ini. Namun di saat yang tepat, Ben menghalanginya dan kini malah Ben yang dimakan oleh bayangan hitam tersebut. Suci yang melihat Ben hilang kemudian mencoba melawan. Namun bayangan hitam ini malah memecah diri lalu kemudian masuk ke dalam tubuh Nina dan membuat Nina menjadi kerasukan. Haikal lalu tiba di hotel menemui Maudy yang mencoba untuk menenangkan Haikal, namun Haikal malah tanpa sengaja membuat Maudy kesakitan dengan kekuatan naganya. Haikal pun segera meninggalkan Maudy dan Bu Weni sambil meminta maaf. Sementara itu Nina sedang diruqyah oleh Pak Ustadz yang mencurigai Suci bermain-main dengan ilmu hitam. Nina pun akhirnya bangkit sambil menunjuk Suci dengan mengatakan kirim semua tumbal yang kalian janjikan. Kalau tidak, bakar lontar mantra Nagatira agar Nagatira pulang ke alamnya dan semua terbebas dari kutukan. Suci pun akhirnya terbangun di rumah Ben sambil mencoba untuk mencari petunjuk keberadaan lontar Nagatira dari kumpulan dokumen milik Ben. Suci menangisi ketiadaan Ben sambil curhat tentang kematian Angkasa yang kini memakan korban anak-anak lagi dan membuat Nina kerasukan. Suci pun terus mengumpulkan petunjuk tentang lontar Nagatira. Haikal sendiri sekarang datang ke rumah Widya. Dia kembali kehilangan kendali ketika Widya menyadari bahwa dia telah membunuh Angkasa yang adalah ayahnya. Kekuatannya membuat Widya kesakitan. Lalu kemudian Krishna muncul dan juga terkena imbasnya. Padahal Haikal tidak bermaksud untuk melukai Krishna. Widya pun akhirnya meminta Haikal untuk tidak mendekati Krishna serta menyuruhnya pergi. Kembali lagi ke Suci. Dia kebingungan mengumpulkan petunjuk keberadaan lontar mantra Nagatira. Suci pun memutuskan untuk menghubungi Widya melalui telepon. Mengetahui Krishna dirawat di rumah sakit, Suci menyusul, di mana Krishna di sana dinyatakan dalam kondisi kritis dan harus menjalani operasi. Haikal pulang ke rumahnya dan melumpuhkan anak buah Angkasa dengan membuat mereka menuruti perintah untuk saling menembak satu sama lain. Haikal masuk ke ruangan kerja Angkasa untuk mengambil kitab Nagatira, mencari petunjuk bagaimana cara menghilangkan rasa sakit yang harus dia tanggung. Haikal kemudian melihat obat-obatan yang sering diminum oleh Angkasa. Balik lagi ke Suci dan Widya. Mereka sekarang berada di rooftop rumah sakit. Suci akhirnya mengakui kalau dia juga punya naga, dan ini membuat Widya menuduh Suci menginginkan naganya. Namun Suci segera meyakinkan Widya bahwa dia justru ingin mengembalikan naga-naga tersebut ke alamnya. Suci ingin mengetahui keberadaan lontar Nagatira, namun Widya enggan karena bagi dia Krishna hanya bisa hidup dengan naganya Widya. Suci pun akhirnya mengkonfrontasi Widya dengan menceritakan anak-anak korban ritual persembahan naga. Widya malah balik menuduh kalau dia tahu Suci telah bekerja sama dengan England untuk menculik Gun dan Gun mati karena Suci. Widya pun
pun akhirnya kembali ke kamar perawatan Krishna dan menemukan Haikal sudah ada di sana, sambil memberitahu Widya kalau Krishna mati pasti akan menyedihkan bagi Widya. Ada beberapa detail menarik yang bisa kita temukan di episode ke-7, dimulai dari salah satu penjaga suci yang hobi membaca komik, dan komik yang dia baca adalah komik Kapten Herman Menjelajah Angkasa, ciptaan Bapak Jan Mintaraga. Komik yang sama juga terlihat di episode sebelumnya di rumah Widya. Komik ini juga sering dibaca oleh Krishna. Komik ini diciptakan pada tahun 1967. Lalu ada kitab Nagatira yang dibaca oleh Angkasa dan Haikal, berisikan peta dan petunjuk penjara 9 Nagatira. Penjara Nagatira ini berbentuk batu kristal, sebagaimana yang dijelaskan dan tergambar dalam kitab tersebut dan juga sempat terlihat di episode keempat. Lalu petunjuk lokasi yang berada di hutan belantara kering atau hutan mati juga sama seperti yang terlihat di episode keempat. Dan suatu gulungan lontar mantra sebagai segel penjara harus dihancurkan. Gulungan lontar mantra ini juga tergambar dalam kitab tersebut, lengkap dengan penyegelnya yaitu cincin godam, sebagaimana juga yang sudah ditampilkan di episode keempat. Lalu di bawahnya ada gambar naga dan 9 orang yang akan melakukan ritual. Di bagian atasnya juga terdapat gambar bulan. Sepertinya ini merupakan petunjuk untuk bulan merah. Barisan teks yang berikutnya adalah petunjuk lokasi hutan belantara yang dimaksud, di mana kitab ini memperkirakan ada 3 lokasi. Yang pertama adalah Gunung Andong, yang kedua adalah Argawaktu, dan yang ketiga area hutan dekat Danau Sentarum. Gunung Andong terletak di antara Desa Ngablak dan Desa Tlogorejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan secara etimologi, Gunung Andong ini memiliki aktivitas magma vulkanik aktif dan juga merupakan gunung bertipe perisai gunung yang melingkari Kabupaten Magelang. Andong sendiri sebenarnya merupakan nama sebuah daun yang juga punya arti, yaitu Andongo, yang artinya adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Argawaktu sendiri saya tidak tahu itu lokasinya di mana. Ini mungkin merupakan sebuah lokasi fiktif. Dan yang terakhir adalah area hutan dekat Danau Sentarum. Danau Sentarum sendiri adalah danau terbesar yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Di halaman sebelahnya ada beberapa teks yang agak sukar untuk dibaca, tapi kemungkinan itu adalah 9 sekawan, 9 orang melakukan ritual pembukaan. Lalu digambarkanlah 9 orang yang mengelilingi susunan batu rock balancing yang di atasnya terdapat batu kristal penjara Nagatira. Kemudian di lembaran sebelahnya bertuliskan mantra melepas 9 Nagatira dari penjara batu. Dan ini merupakan tata cara dari ritual pembukaan segel Nagatira, di mana 9 sekawan harus berdiri melingkar mengelilingi batu ini, masing-masing memegang pisau, lalu sayat telapak tangan, kucurkan beberapa tetes darah ke atas batu, dan sebagai pendeta dari 9 sekawan ucapkan mantra-mantra yang tertera dalam kitab tersebut dan tidak boleh salah pengucapan. Di halaman sebelahnya berisikan mantra mengikat ulang 9 Nagatira setiap 9 tahun. Mereka ingin pulang, mereka akan pulang, 9 sekawan akan mati. Ada satu ritual untuk mengulang semua pengikatan dan perjanjian ini, dan seterusnya. Agak susah untuk dibaca. Lalu di halaman berikutnya bertuliskan mantra mengikat ulang Nagatira kesempatan lain. Ada kalanya pengorbanan yang pertama gagal karena satu dan lain hal. Untungnya ritual ini bisa diulang dengan revisi mantra sebagaimana yang tertera. Lalu kemudian di bawahnya adalah pelafalan mantra yang harus diucapkan oleh sang pendeta, dalam hal ini adalah Angkasa, ketika ritual ini akan diulang. Dan mantra tersebut akhirnya diucapkan oleh Angkasa pada saat berhasil menangkap Suci dan berniat untuk kembali mengulang ritual. Lalu di halaman berikutnya adalah mantra memindah ibu naga milik Mara. Di bagian ini agak susah untuk dibaca, tapi ada satu petunjuk. Bila Mara ini mati, maka naganya akan pindah ke penerusnya. Sebenarnya juga tidak jelas Mara ini adalah siapa. Apakah mungkin ini adalah nama dari ibunya Widya? Karena memang tidak pernah diketahui nama dari ibunya Widya. Sementara ibu naga sudah pernah disinggung oleh Haikal di episode sebelumnya, yang mana ini adalah naga yang diincar oleh Haikal dan itulah sebabnya dia mendekati Widya. Dan di episode terakhir, Widya menjelaskan bahwa naganya tidak bisa direbut, hanya bisa dipindahkan. Narasi ini juga sebenarnya sama seperti yang telah diriset oleh Ben, yang kemudian dilihat kembali videonya oleh Suci untuk mencari tahu tentang lontar Nagatira. Ben mengatakan bahwa jika pemilik naga ini mati sendiri, maka otomatis roh naganya akan diwarisi sama keturunan selanjutnya. Ini sesuai dengan kitab Nagatira. Melihat betapa akuratnya informasi yang didapatkan oleh Ben dari cucunya Brian Hermanto yang menuliskan blog yang sering dibaca oleh Ben, maka kemungkinan besar memang Brian Hermanto pernah membaca tentang kitab Nagatira yang dimiliki
dimiliki oleh angkasa. Dua petugas polisi kemudian datang untuk menangkap Haikal Prabaswara. Ini merupakan kedua kalinya petugas ini untuk menangkap Haikal, karena di episode sebelumnya mereka juga ditugaskan untuk menangkap Haikal atas tuduhan penyerangan terhadap pejalan kaki yang dilakukan oleh Haikal. Namun beruntung Haikal dibela oleh Maudy pada saat itu, dan kali ini Haikal dituduh atas pembunuhan Gun Mardiono. Dan akhirnya di ruang interogasi, sang petugas polisi kemudian memperlihatkan sejumlah bukti yang merupakan sebuah dokumentasi foto di mana Haikal yang menembak Gun Mardiono. Foto ini sendiri sebenarnya diambil oleh angkasa pada saat malam gala premier. Ben akhirnya melaporkan kasus penculikan Suci yang dilakukan oleh angkasa. Namun sang petugas polisi tidak bisa langsung begitu saja percaya, karena angkasa adalah seorang pejabat publik dan ini bisa saja menjadi pencemaran nama baik jika kasus tersebut tidak terbukti. Ini merupakan kejadian yang terjadi di ending episode ke-6, di mana angkasa harus berjibaku melawan anak buah angkasa dan kemudian berhasil dilumpuhkan oleh angkasa sendiri dengan menggunakan taser. Suci mengendap-endap masuk ke dalam sebuah ruangan misterius di rumahnya Widya, di mana di situ terdapat sebuah altar doa untuk anak-anak dan di dinding terpajang 13 frame foto anak-anak. Kemungkinan besar ini adalah foto korban ritual persembahan anak-anak yang dilakukan 9 tahun silam. Ditambah lagi di sini ada foto Mamat, Putra, dan yang satunya lagi adalah Nina. Dan dengan bekal informasi inilah akhirnya Suci menceritakannya kepada Ben. Lalu kemudian Ben dan Suci memastikan bahwa Widya adalah pemilik naga juga. Dan untuk pertama kalinya secara jelas naganya Widya diperlihatkan. Setelah sebelumnya ibunya Widya menyerahkan naga tersebut melalui adegan kilas balik. Haikal akhirnya menjalankan misinya untuk membunuh angkasa, di mana dia menyamar menjadi seorang perawat yang memberikan minuman kepada angkasa. Di dalam minumannya ternyata sudah dilarutkan sebuah racun yang terdapat di dalam sebuah botol. Nah, botol ini adalah botol yang telah dititipkan oleh Timotheus Lee dalam bingkisan milik England ketika Haikal mengetahui kalau England adalah ibunya. Satu detail penting yang juga akhirnya menjadi jelas di episode ke-7 ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh angkasa sebelumnya, yang setelah berpindah dengan Haikal akhirnya kita bisa memahami seperti apa kekuatan dari angkasa yang sekarang sudah ada di Haikal. Ternyata naga milik angkasa sebelumnya bisa memaksa orang yang dia bentak untuk menuruti perintahnya meskipun orang tersebut tidak mau menurutinya. Haikal sendiri kembali membuka kitab Nagatira, dan ketika dia membuka salah satu halaman untuk menghilangkan rasa sakit, dan dia juga menemukan sebuah petunjuk untuk mengambil kekuatan naga lainnya dari tubuh pemilik naga yang akan membuatnya mendapatkan kekuatan yang tidak terhingga. Salah satu halamannya terlihat kertasnya disobek. Tidak ada petunjuk lain yang bisa kita dapatkan mengenai apa isi dari kertas yang disobek tersebut, tapi kemungkinan lembaran yang disobek tersebut memiliki informasi yang sangat penting sehingga harus dihilangkan dari kitab Nagatira. Ini mengingatkan saya dengan salah satu kitab di film Doctor Strange yang pertama, yang salah satu halamannya dicuri karena berisi informasi penting. Dan itu dia beberapa detail menarik yang bisa kita bahas dari episode ke-7. Berikutnya kita langsung akan gas finale episode dari Tira. Kalau kalian menemukan detail penting yang lainnya yang tidak kita bahas dalam video kita kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih juga buat support thanks-nya. It's time pamit sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.